Supreme Martial God Technique. Bab 2041-2050. Bab 2041 Seseorang melanggar formasi. Dia meletakkan apa yang dia lakukan dan berjalan keluar. Sebab, dia selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tapi dia tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi. Jadi, dia harus keluar dan melihat. Dia mengkhawatirkan Xiao Shenlong dan Xiao Jin, jika dia tidak menyadarinya, jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan berbahaya. Dalam hal ini, tidak boleh ada kesalahan. Fakta membuktikan bahwa penilaian Wu Yun tidak salah. Saat dia hendak berjalan keluar, di bagian itu, dia bertemu Xiao Jin yang sedang bergegas ke arahnya. Melihat Xiao Jin berlari ke dalam, perasaan pertama Wu Yun adalah ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, sesuatu telah terjadi. Tidak, kakak, sesuatu telah terjadi. Xiao Jin berteriak keras setelah melihat Wu Yun dari kejauhan. Ada apa? Wu Yunfei maju beberapa langkah dan mendarat di depan Xiao Jin. Meski menyadari ada yang tidak beres, Wu Yun masih bisa tetap tenang dan tenang. Xiao Jin berhenti dan buru-buru menceritakan kisahnya. Setelah mendengar ini, alis Wu Yun perlahan berkerut. Setelah beberapa saat, dia menepuk bahu Xiao Jin dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan takut. Ayo pergi dan lihat dulu." Takut. Xiao Jin mengangkat alisnya, menepuk dadanya dan tertawa, "Saudaraku, aku takut. Aku hanya khawatir jika urusan kakak belum selesai, akan terjadi sesuatu yang tidak terduga dan akan merepotkan. Dan, kakak, sejujurnya aku lelah mencari di tubuhmu. Kamu lebih tampan dari sebelumnya." Haha. Wu Yun tersenyum tipis, "Ayo pergi, keluar dan lihat sebelum kita bicara." Mereka berdua melangkah keluar, satu demi satu. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu masuk. Shenlong kecil memperhatikan setiap gerakan di luar. Melihat kedatangan Wu Yun, Shenlong kecil dengan cepat memberitahu Wu Yun situasinya. "Saya tahu segalanya. Kapan perubahan ini dimulai?" Wu Yun mengangguk ringan, dengan ekspresi yang sangat serius. Karena saat melihat pemandangan di luar, dia mulai menyadari keseriusan masalah tersebut. Ini jauh lebih serius dari apa yang dikatakan Xiao Jin padanya. Xiao Jin baru saja mengatakan bahwa formasi tersebut tiba-tiba mengalami fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan. Sepertinya tidak ada yang menyerang, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Wu Yun melihat, atau bahkan hanya melihat sekilas, dan dia tahu bahwa seseorang sedang merusak formasi di luar. Ini bukanlah serangan yang kuat, ini benar-benar menghancurkan formasi. Selain itu, dilihat dari rentang fluktuasi formasi, saya khawatir orang di luar yang merusak formasi telah berhasil menemukan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan kapan formasi tersebut akan retak seluruhnya. Namun, Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa orang di luar formasi sedang mencoba untuk menghancurkan formasi sepenuhnya melalui metode yang paling sederhana. Namun, setelah menyadari hal ini, keraguan yang lebih besar muncul di benak Wu Yun. Aneh, sangat aneh. Wu Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. "Ada apa, saudaraku?" Xiao Jin berkata sembarangan, "Jika kamu menghancurkan formasi, hancurkan saja formasinya. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari sekedar pertempuran, jadi mengapa kamu harus takut?" Shenlong kecil segera mengambil alih percakapan dan berkata, "Saudaraku, apakah maksudmu orang yang merusak formasi itu aneh?" "Ya." Wu Yun mengangguk, "Asal-usulnya aneh, sangat aneh. Jika orang ini merusak formasi, aneh. Dunia abadi." Ketika kata-kata Wu Yun baru saja jatuh, kata "dunia abadi" keluar dari mulut mereka bertiga hampir bersamaan, diucapkan secara bersamaan. "Baiklah." Wu Yun mengangguk dengan berat dan melanjutkan, "Sepertinya orang-orang dari dunia peri ada di sini. Tidak peduli mengapa mereka kembali, itu tidak lagi penting bagi kita. Yang penting adalah, sekarang, itu kita di sini, itu membuktikan bahwa mereka telah mengetahui identitas kita. Formasi di luar sangat kuat, tetapi orang ini menemukan cara untuk menghancurkan formasi dalam waktu sesingkat itu. Orang ini jelas tidak sederhana. Dan karena orang-orang seperti ini ada di sini, mungkin Long Tian dan bahkan Yuan Xin ada di sini secara langsung.
Apa yang harus kita lakukan, saudara? Shenlong kecil juga berkata dengan tatapan serius. Aku takut padamu. Jika kamu mati, burung itu akan menghadap ke atas. Paling buruk, kamu akan mati. Pukul saja aku. Lagi pula aku tidak takut. Xiao Jin masih ceroboh seperti biasanya. Sepertinya dia tertegun, tapi nyatanya, Xiao Jin mengetahuinya dengan baik di dalam hatinya. Hal itu ia ucapkan dengan sengaja menyemangati mereka bertiga dan mengatur suasana agar tidak menjadi berat. Kita tidak bisa bertarung. Wu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, saya pasti akan bertarung, tetapi tidak sekarang. Melihat situasi ini, mungkin hanya masalah waktu sebelum formasi dipatahkan. Meskipun demikian saya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menerobos. Kita bisa memenangkan formasi ini. Tapi kita tidak bisa menunggu, kita harus melakukan sesuatu. Saudaraku, apa yang bisa kita lakukan di sini? Shenlong kecil nadanya sedikit serius. Biarkan aku memikirkannya. Wu Yun mengangkat tangannya untuk memberi tanda pada Xiao Shenlong dan Xiao Jin agar tidak mengatakan apapun. Segera, dia berpikir keras. Saat bermeditasi, pandangannya selalu tertuju pada ombak di atas kepalanya, yang muncul pada formasi. Saat berada di sini, dia juga menemukan beberapa petunjuk. Dia menemukan bahwa sesekali, fluktuasi kekuatan dalam formasi akan menjadi lebih intens. Ini sepertinya sebuah pola. Mengikuti pola ini, sepertinya kita dapat menyimpulkan secara kasar kapan formasi tersebut akan dipatahkan. 5 jam, yah, menilai dari intensifikasi fluktuasi secara bertahap, jika formasi rusak, itu akan memakan waktu 5 jam lagi. Kalau begitu, aku perlu menemukan jalan dalam 5 jam ini. Wu Yun berbisik diam-diam saat dia berbicara, pikiran di benaknya berputar dengan cepat. Segera, sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Tentu saja, rencana ini harus disusun berdasarkan premis bahwa dia masih punya waktu 5 jam. Dan 5 jam dia menelepon hanyalah spekulasinya sendiri. Jika pemikirannya salah, maka semuanya akan sia-sia. Bab 2042 sebuah rencana sederhana. Sebenarnya, ngomong-ngomong, apa yang disebut rencananya tidak terlalu rumit. Bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Dia meminta Xiao Jin untuk menggali cukup banyak batu surgawi abadi agar Lian Ji dapat membentuk kembali tubuhnya. Sebab, dalam 5 jam sebelumnya, dia telah menggali cukup banyak batu surgawi abadi untuk membentuk kembali tubuhnya. Dengan Xiao Jin bersama, meskipun Lian Ji membutuhkan lebih banyak, paling lama 3 jam sudah cukup. Dan selama 3 jam, dibandingkan 5 jam, masih ada 2 jam lagi. Oleh karena itu, dia juga dapat menggunakan salah satu dari 2 jam yang tersisa untuk menyiapkan batu abadi kubah surgawi sebanyak yang nantinya dapat dia gunakan untuk meningkatkan budidayanya. Dan rencana Wu Yun adalah melakukannya dalam 4 jam ini. Dia dan Xiao Jin menyiapkan cukup banyak batu surgawi bersama-sama. Lalu, gunakan 1 jam terakhir untuk meninggalkan tempat ini. Saat dia dan Xiao Jin sedang menggali batu abadi kubah surgawi, Xiao Shenlong sedang mengawasi di luar. Adapun kenapa dia tidak membiarkan Xiao Jin menatap, tapi membiarkan Xiao Shenlong menatap. Itu karena, dalam hati Wu Yun, Xiao Shenlong masih lebih tenang dan sensitif dibandingkan Xiao Jin. Dengan Xiao Jin yang menatapnya, Wu Yun takut dia akan melakukan kesalahan. Dan dengan naga kecil yang mengawasinya, itu tidak akan mudah, tapi itu juga akan memberikan ketenangan pikiran maksimal bagi Wu Yun. Tentu saja seperti yang disebutkan sebelumnya. Seluruh rencana Wu Yun harus didasarkan pada premis bahwa spekulasinya sepenuhnya benar. Dengan kata lain, agar rencananya berhasil, dia harus memiliki waktu setidaknya 4 jam, sebaiknya 5 jam, atau bahkan lebih lama. Jika terjadi kesalahan di tengah-tengah, itu akan sangat merepotkan. Tapi, sekali lagi, selain itu, sepertinya tidak ada cara lain untuk memikirkan hal ini. Setelah memikirkannya, rencana ini adalah satu-satunya cara agar semuanya berjalan seperti itu. Pertama, sangat tidak mungkin untuk keluar sekarang. Long Tian dan yang lainnya berjaga di luar, dan tidak ada keraguan jika Anda keluar, Anda akan mati. Kedua, Wu Yun benar-benar tidak ingin pergi sekarang setelah datang. Kekayaan dicari dalam bahaya,
hidup atau mati adalah masalah hidup, lebih baik bertaruh daripada pergi dengan tangan kosong. Ketiga, Wu Yun masih yakin dengan penilaiannya sendiri. Meski tidak memiliki keyakinan mutlak, ia tetap percaya pada dirinya sendiri. Adapun setelah menggali batu abadi kubah surgawi yang dibutuhkan, Wu Yun siap masuk jauh ke dalam terowongan di dalamnya. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Dia berharap orang-orang di dunia elf memiliki jalan keluar lain di bagian lain tambang ini. Tentu saja, jika tidak, akibatnya tetap saja kematian. Karena jika tidak ada jalan keluar lain di sini, hasil akhirnya akan menjadi jebakan mutlak tanpa ada jalan keluar. Kak, lakukan saja. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Lagi pula tidak ada jalan keluar. Ayo pergi, lalu bertaruh. Sukses atau gagal semua tergantung keberuntungan. Setelah mendengar Wu Yun mengutarakan pikirannya, Xiao Jin menepuk dadanya dan berkata sembarangan. Shenlong kecil juga mengangguk dan berkata, aku mendengarkanmu, kakak. Sekarang kita telah mencapai titik ini, tidak peduli seberapa banyak kita memikirkannya, itu sia-sia. Karena kita bertaruh pada keberuntungan, kita harus percaya pada keberuntungan kita. Itu benar-benar bertentangan dengan surga. Jangan khawatir. Saya akan menyerahkan kakak senior Yingwu dan pergerakan di luar kepada saya. Jika ada yang tidak beres, saya akan segera masuk dan memberi tahu Anda. Oke. Wu Yun mengangguk. Ketika Xiao Jin dan Xiao Shenlong mengatakan ini, jejak keraguan terakhir di hatinya benar-benar hilang. Memang benar mereka benar. Sekarang kita telah mencapai titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Ayo pergi, Xiao Jin. Sambil memberi salam, Wu Yun dan Xiao Jin melangkah masuk bersama. Saudara Aaron, aku serahkan ini padamu. Sedangkan untuk batu abadi kubah surgawi, aku pasti akan membantu kakak laki-lakiku menggali jumlah yang dia butuhkan. Dari kejauhan, suara Xiao Jin perlahan menghilang. Tidak lama kemudian, Wu Yun membawa Xiao Jin ke tempat dia menggali selama beberapa jam. Setelah instruksi singkat, keduanya mulai mempercepat dan menggali dengan putus asa. Di luar, Shenlong kecil tidak berani mengendur sama sekali, dan bahkan gerakan berkedipnya hampir tidak terkendali. Karena dia khawatir dalam sekejap, dia akan melewatkan sesuatu yang terjadi. Waktu berlalu menit demi menit. 1/4 jam, 2/4 jam, setengah jam, 1 jam. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan luar yang berfluktuasi dalam formasi secara bertahap menjadi semakin kuat. Naga kecil itu berdiri di pintu masuk, menatap tajam tanpa bergerak sedikit pun. Melihat fluktuasi kekuatan menjadi semakin ganas, naga kecil yang seharusnya menjadi gugup secara bertahap tidak menjadi seperti itu. Sebaliknya, ada senyuman tipis di wajahnya. Sebab, dilihat dari fluktuasi kekuatan formasi saat ini, tebakan Wu Yun benar. Setidaknya itulah yang terlihat saat ini. Sudah 3 jam. Dilihat dari kekuatan fluktuasi kekuatan ini, saudara benar. Seharusnya masih ada sekitar 2 jam lagi. Shenlong kecil itu menatap tanpa bergerak, berbisik diam-diam. Di luar, Long Tian dan yang lainnya mengerutkan kening pada leluhur formasi yang terus-menerus sibuk di luar formasi. Arai leluhur, apa kabar? Long Tian bertanya dengan nada mendesak. Hampir selesai. Metodenya benar. Beri aku waktu lagi dan itu harus menjadi kesimpulan pasti untuk menghancurkan formasi. Jawab leluhur formasi. Mendengar kata-kata ini, cahaya dingin muncul di mata Long Tian. Dia diam-diam berbisik, 3 bajingan, mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. Bat Feng dan yang lainnya juga diam-diam bersukacita setelah mendengar apa yang dikatakan Zhenzu. Mereka tidak ingin membunuh siapapun, tetapi mereka sangat gembira memikirkan bahwa tambang batu surgawi ini akan segera menjadi milik mereka. Adapun Wu Yun dan Xiao Jin, yang dengan cepat menggali di bawah pembuluh darah. Keduanya telah menghitung waktu. Saudaraku, sepertinya tebakanmu benar. Sudah 3 jam dan saudara Aaron belum juga masuk. Aku khawatir kamu benar, kata Xiao Jin sambil tersenyum. Saya harap begitu. Wu Yun menjawab dengan ringan, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia terus menggali dengan tangannya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
selalu ada sedikit kegelisahan di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak yakin apa yang membuatnya kesal, tapi perasaan ini memang ada. Bab 2043 meremehkan waktu. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mempersiapkan batu abadi kubah surgawi sesegera mungkin. Jumlahnya sekarang seharusnya cukup bagi Master Lianji untuk membentuk kembali tubuhnya. Selanjutnya, saatnya menyiapkan jumlahnya. Saya akan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi saya. Wu Yun memiliki beberapa perhitungan di dalam hatinya dan berbisik diam-diam. Di saat yang sama, selain itu, dia juga memikirkan hal lain. Hal ini bukan tentang bagaimana cara melarikan diri, tetapi tentang memikirkan tentang benih asli batu abadi langit. Tingying belum pernah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Konon tambang ini sendiri tidak ada. Nenek moyang mereka di dunia elflah yang memperoleh benih asli batu abadi langit dari tempat lain. Butuh waktu puluhan ribu tahun untuk secara bertahap membentuk lapisan mineral sebesar itu. Tidak ada keraguan bahwa benih asli itu adalah inti dari keseluruhan tambang. Harga benih asli itu mungkin tidak sebanding dengan batu abadi kubah surgawi di depanku. Dan alasan mengapa dunia roh jahat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan urat mineral ini bahkan jika kedua dunia berperang. Agaknya, tujuan sebenarnya juga merupakan benih aslinya. Oleh karena itu, sejak memasuki tambang ini, Wu Yun telah memikirkan bagaimana cara menemukan benih aslinya. Tentu saja, dia tidak punya motif egois. Dia hanya berpikir jika dia bisa menemukan cara di masa depan untuk membiarkan Ying Wu mendapatkan kembali tingkat kultivasinya. Pada saat itu, dengan benih asli ini, Ying Wu juga akan memiliki kesempatan untuk mendirikan sebuah sekte. Meski memakan waktu yang relatif lama, namun pasti akan bermanfaat bagi generasi mendatang tanpa ada kerugian. Tetapi jika benih asli ini jatuh ke tangan seseorang dari dunia roh jahat, meskipun Ying Wu dapat memperoleh kembali budidayanya, dia mungkin tidak dapat membangun kembali dunia roh. Tentu saja, ini hanya pemikiran di benak Wu Yun. Setelah mempersiapkan cukup banyak batu abadi kubah surgawi, melarikan diri adalah hal yang paling penting. Kapanpun, hidup adalah hal yang paling penting. Jika Anda menghancurkan hidup Anda karena benih primitif ini, itu adalah perilaku yang paling bodoh. Dan dengan alasan lolosnya bisa dijamin, jika ada kesempatan, Anda bisa mencari benih aslinya. Faktanya, jika Ying Wu bisa bangun, maka dia mungkin bisa mengetahui di mana benih aslinya berada. Namun, tidak ada yang tahu kapan Ying Wu akan bangun dari kondisinya saat ini. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu lagi. Rencananya, mereka harus menyelesaikan penggalian dan bersiap untuk melarikan diri. Saudaraku, sudah hampir waktunya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin melanjutkan? Xiao Jin menghentikan gerakannya, menyerahkan batu abadi kubah surgawi yang baru saja dia gali kepada Wu Yun, dan bertanya. Wu Yun mengambil batu abadi kubah surgawi dan bersiap untuk menjawab. Tapi sebelum Wu Yun bisa menjawab, suara mendesak naga kecil itu tiba-tiba datang dari luar. Saudaraku, kita harus pergi. Saya melihat formasi di luar tidak hanya berfluktuasi, sudah ada retakan dalam formasi. Meski baru 4 jam berlalu, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih bisa mempertahankannya. Selama 1 jam, kita harus pergi. Sebelum aku melihatnya, aku mendengar suaranya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, naga dewa kecil itu datang dengan cepat dari luar, membawa Ying Wu yang masih tak sadarkan diri di punggungnya. Apakah ada retakan? Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap naga kecil itu, lalu bergumam. Setelah merenung sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat lengannya, dan semburan kekuatan abadi melonjak, mengumpulkan semua batu abadi surgawi yang digali dari tanah ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, jejak penggalian mereka di sini terhapus. Tentu saja, Wu Yun tidak memiliki kemampuan untuk menghapus jejak sepenuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat tempat itu terlihat kacau, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang mereka lakukan di sini. Itu saja. Tapi ini sudah cukup. Lalu dia menepuk-nepuk debu di tangannya dan berkata pada naga kecil itu. Shenlong kecil, kemarilah, berikan aku kakak senior Ying Wu. Dia mengambil Ying Wu dan memeluknya.
Lalu dia melirik Xiao Jin dan Xiao Shenlong lagi. Ayo pergi, Shenlong kecil, mohon tetap di belakang dan perhatikan apa yang terjadi di belakangmu. Xiao Jin, ikutlah denganku. Aku akan menggendong kakak senior Yingwu. Jika terjadi kecelakaan dan sulit untuk merespons dalam waktu, aku serahkan kewaspadaan padamu. Meskipun seharusnya tidak ada bahaya di tambang ini, lebih baik berhati-hati. Oke, kakak. Xiao Shenlong dan Xiao Jin menjawab bersamaan. Kemudian, Wu Yun melompat ke depan dan menuju ke depan. Benar sekali, mereka terbang langsung menuju lorong yang membentang jauh di sepanjang urat nadi tambang. Saya harap saya dapat menemukan jalan keluar lain di suatu tempat di dalam. Ini mungkin pemikiran yang sama di benak Wu Yun dan 3 orang lainnya. Meskipun mereka tidak takut mati, mereka tidak takut pada musuh yang kuat, dan mereka tidak takut mati. Namun, mereka tetaplah manusia, hanyalah manusia biasa dengan kekuatan yang relatif kuat. Mereka tidak ingin mati, dan mereka tidak ingin terjebak oleh Long Tian dan yang lainnya dalam situasi ini. Secara mendalam, kita tidak tahu seberapa besar lapisan mineral yang telah berevolusi selama ribuan tahun ini. Mereka terbang selama hampir 1/4 jam, namun masih belum ada tanda-tanda akan mencapai akhir. Tahukah Anda, dengan kecepatan mereka, terbang selama 1/4 jam adalah jarak yang sangat jauh. Jalur yang menyebar di urat mineral masih menyebar ke arah dalam, dan tidak diketahui kemana arahnya. Namun, sekarang juga, ledakan. Suara keras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seluruh tambang mulai bergetar hebat. Bahkan, retakan seukuran jari tangan muncul di atas kepala dan di tanah di bawah kaki, menyebar seperti jaring laba-laba. Formasinya rusak. Wu Yun berhenti, melihat retakan di atas kepalanya dan di tanah di bawah kakinya, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saya masih terlalu meremehkannya. Tidak ada 5 jam, hanya 4 jam, 1/4 jam lebih. Shenlong kecil juga berkata dengan ekspresi tegas. Kita masih punya kesempatan, 4 jam adalah 4 jam. Selama masih ada pintu keluar lain di dalam, 1/4 jam ini sudah cukup bagi kita untuk berangkat dari sini. Xiao Jin tetap berperan meramaikan suasana. Ayo pergi, formasinya telah rusak, mereka harus segera masuk. Wu Yun berkata dengan serius, dengan kekuatan Long Tian dan Bat Feng, kecepatan mereka akan jauh lebih cepat dari kita harus segera menemukan jalan keluarnya, jika tidak, mereka mungkin menyusul dari belakang. Ya, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka bertiga meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju ke dalam. Bab 2044 mereka masuk. Hahaha, formasi ini telah rusak. Di luar, tanah berguncang. Seluruh tambang bergetar hebat. Dan formasi yang menyelimuti urat mineral dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, suara pertama adalah tawa gembira dari Zhenzu. Apakah formasinya rusak? Long Tian sangat gembira dan dengan cepat melangkah maju untuk bertanya pada leluhur formasi. Bat Feng dan yang lainnya juga mengikuti di samping Long Tian. Rusak. Saya harus mengatakan bahwa tata letak dan struktur formasi ini benar-benar misterius. Saya hanya melihatnya dalam hidup saya. Saya kira orang yang mengatur formasi juga harus memiliki pencapaian yang mendalam dan unik dalam formasi tersebut. Hanya saja saya belum pernah melihatnya. Jika Anda melihatnya, saya pikir saya mungkin bisa menjadi teman dekat dengan orang yang mengatur formasi. Nenek moyang formasi itu penuh dengan pujian tanpa ragu-ragu. Baginya, hal-hal lain, seperti batu surgawi dan kebencian di dunia abadi, tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan hanyalah formasi. Tentu saja, Long Tian dan yang lainnya hanya menanggapi pernyataan arai leluhur dengan acuh tak acuh. Mereka tidak tertarik berbicara dengan leluhur formasi tentang teknik formasi atau semacamnya. Satu-satunya orang yang mereka pedulikan adalah Wu Yun, mereka bertiga, dan batu abadi kubah surgawi. Setelah beberapa saat, Long Tian memimpin beberapa orang yang dibawanya dan berjalan menuju urat nadi tambang. Bat Feng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Terutama, Evil Feng dan yang lainnya takut Long Tian akan menemukan benih asli batu abadi kubah surgawi.
Dan tujuan sebenarnya dari awal juga adalah benih asli ini. Selama Anda mendapatkan benih asli ini, tidak masalah jika Anda memberikan setengah dari batu abadi kubah surgawi kepada Long Tian. Namun jika benih asli ini diambil oleh Long Tian, maka mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Faktanya, persiapan selama ratusan tahun ini sia-sia. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia harus mendapatkan benih aslinya. Tentu saja, Bat Feng tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Lagi pula, pada tahap ini, mereka seharusnya menjadi satu-satunya yang mengetahui bahwa ada benih primitif di bawah aliran ini. Setidaknya, Long Tian pasti tidak tahu. Terlebih lagi, benih asli itu harus disembunyikan di sudut yang sangat rahasia. Pada saat itu, setelah Long Tian dan yang lainnya membawa orang-orang itu pergi, mereka perlahan-lahan akan mencari mereka. Namun, ketika mereka masuk, nenek moyang formasi tidak mengikuti mereka. Perhatiannya masih tertuju pada formasi di luar. Meski formasinya rusak, masih ada beberapa hal yang tidak dia mengerti. Ia akan terus mempelajari dan mempelajari bagaimana formasi ini dibentuk. Di bawah pembuluh darah, Long Tian, Bat Feng dan yang lainnya dengan cepat berjalan melalui terowongan batu yang panjang dan tiba di tempat Wu Yun sebelumnya menggali batu abadi kubah langit. Tempat ini telah dikacaukan oleh Wu Yun, tidak mungkin untuk melihat apa yang dia lakukan di sini, dan tidak ada jejak penggalian batu abadi kubah langit. Ini lebih seperti pertempuran di sini. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang hanya ada Wu Yun, mereka bertiga dan gadis dari dunia peri di sini? Mengapa ada tanda-tanda pertarungan sengit di sini? Long Tian bertanya pada Badeng dengan nada bertanya-tanya. Bat Feng tercengang sebagai bos dunia roh jahat, dia secara alami agak tidak puas dengan nada dingin Long Tian yang tiba-tiba. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk menelan amarahnya. Lagi pula, bukanlah pilihan bijak untuk berkonflik dengan Long Tian saat ini. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Abadi Long Tian, saya juga tidak tahu tentang ini. Dia tidak berbohong, karena dia benar-benar tidak tahu. Di bawah tambang ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa hanya Wu Yun dan mereka berempat yang masuk. Dan menurut apa yang Long Tian katakan, ketiga bersaudara itu tidak akan pernah saling menyerang. Mungkinkah itu Yingwu? Tapi dia juga telah melihat kekuatan Yingwu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melawan Wu Yun. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami mengapa ada bekas pertempuran sengit di sini. Ayo pergi, terus masuk lebih dalam. Meskipun tidak ada yang tertinggal, samar-samar aku bisa merasakan bahwa mereka pasti telah masuk jauh ke dalam tambang. Long Tian melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat kepada beberapa orang di belakangnya, dan mengejar ke dalam lagi. Adapun Bat Feng, dia dan beberapa orang kuat dari dunia roh jahat yang menemaninya saling memandang sejenak dan mengikuti dengan cepat. Jauh di dalam pembuluh darah, ketiga Wu Yun bersaudara masih tidak berhenti. Saat ini, ekspresi mereka sangat serius. Karena mereka sengaja menyembunyikan auranya, agar Long Tian dan yang lainnya tidak mudah mengetahui jejak mereka. Namun, Long Tian, Bat Feng, dan lainnya tidak memiliki kekhawatiran ini. Gelombang demi gelombang aura yang sangat agung menyapu dari belakang. Saudaraku, mereka ada di sini, dan mereka perlahan-lahan mendekati kita. Ada manusia kuat dan orang kuat dari dunia roh jahat. Selain itu, di antara manusia kuat itu, samar-samar aku bisa merasakan aura Long Tian. Itu sepertinya tebakanmu benar, saudaraku, Long Tian memang ada di sini. Suara naga kecil datang dari belakang. Yah, aku juga menyadarinya. Wu Yun mengangguk. Sial, apakah ada jalan keluar di sana? Xiao Jin tiba-tiba mulai mengumpat. Sudah lama sekali, kayaknya hampir selesai. Kenapa aku belum juga menemukan jalan keluarnya? Saudaraku, katakan padaku, kita bertiga tidak benar-benar terjebak di sini. Ayo kita tangkap kura-kura di dalam guci. Saudaraku. Setelah Xiao Jin selesai berbicara, Xiao Shenlong juga melanjutkan, jika tidak ada jalan keluar, kita bertiga mungkin harus memikirkan cara lain. Meskipun Long Tian dan Bat Feng sangat kuat, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, begitu kita bertemu, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kita membuat persiapan lebih awal,
kita masih bisa mencobanya. Ya, Wu Yun mengangguk dengan ekspresi tegas. Namun, dia hanya mengangguk dan tidak melanjutkan. Saat ini, dalam benaknya, dia juga mulai memikirkan cara lain. Seperti Xiao Jin dan Xiao Shenlong, dia juga percaya bahwa kemungkinan jalan keluar lainnya mungkin sangat rendah. Bab 2045, Semangat Juang yang Sengit dan Aura Terbuka. Dan jika tidak ada jalan keluar lain, dia harus benar-benar memikirkan cara lain. Seperti yang dikatakan naga kecil itu. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mati dengan mudah. Anda harus menemukan cara untuk menghadapinya. Begitu mereka bertemu, hasil terbaiknya adalah berhasil melarikan diri setelah berhadapan dengan mereka. Hasil terburuknya adalah menggunakan beberapa orang sebagai penghalang, tapi kematian seseorang tidak akan sia-sia. Namun, dengan pemikiran demikian, Wu Yun masih menyimpan sedikit harapan. Ia berharap ada alam semesta lain di dalam tambang ini. Masih ada harapan untuk melarikan diri dari tempat lain. Pada dasarnya, dia tidak ingin bertemu dan bertarung dengan Long Tian dan yang lainnya. Tunggu sebentar, mereka masih agak jauh dari kita sekarang. Tidak perlu waktu lama untuk mengejar ketinggalan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku tahu. Meskipun dia cemas, dia berpura-pura tenang. Sebagai kakak tertua dalam tim yang beranggotakan 3 orang, dia tidak bisa mengungkapkan emosinya kepada Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Bahkan jika Xiao Shenlong dan Xiao Jin berada dalam kekacauan, meskipun hatinya sendiri juga dalam kekacauan. Tapi setidaknya di permukaan, dia tidak boleh berantakan. Mereka bertiga masuk lebih dalam, tapi situasi di dalam masih sama persis seperti saat mereka datang. Sebuah bagian, sampai akhir. Tidak ada tepian di depan. Di kedua sisi, terdapat terowongan batu yang berisi batu abadi kubah surgawi. Tidak ada cabang lain, dan tidak ada jalan keluar lain yang terlihat. Dari belakang, Long Tian mengikuti dari dekat. Meski dia tidak begitu menyadari keberadaan Wu Yun dan lainnya. Namun, dia selalu merasa Wu Yun dan yang lainnya ada di depan. Oleh karena itu, kecepatannya tidak melambat sedikit pun, dan cenderung semakin cepat. Dan kecepatannya bisa dipercepat, tapi orang kuat lain di sekitarnya tidak secepat dia. Jadi secara bertahap, Long Tian menyingkirkan yang lain dan mengejar ke kedalaman sendirian. Sedangkan untuk Bat Feng, awalnya dia tidak ingin memburu Wu Yun dan yang lainnya, karena itu terlalu merepotkan. Selain itu, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Wu Yun dan yang lainnya, niat awalnya adalah ini milikku. Cukup bagi Wu Yun dan yang lainnya jika Long Tian membunuh mereka. Dia tidak mau berusaha. Tapi Long Tian dan yang lainnya masuk begitu dalam sehingga Bat Feng takut Long Tian secara tidak sengaja menemukan benih asli di dalamnya. Oleh karena itu, dia tidak berani berhenti, jadi dia hanya bisa gigit jari dan mengikuti dari belakang. Namun, kecepatan Long Tian semakin cepat, bahkan sampai pada titik di mana Bat Feng hanya bisa mengimbanginya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa mengejar angin jahat memutar matanya. Satu mengejar dan satu melarikan diri. Ada 3 bersaudara Wu Yun di depan, dan di belakang mereka ada Long Tian, Bat Feng, dan orang kuat lainnya dari dunia peri dan dunia roh jahat. Tidak ada pihak yang berhenti. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah beberapa saat, Shenlong kecil perlahan-lahan menjadi gugup. Saudaraku, aura Long Tian dan Bat Feng semakin dekat. Dilihat dari jarak auranya, aku khawatir mereka akan segera menyusul. Jika Anda ingin membuat rencana, inilah saatnya. Menghadapi. Perkataan Xiao Shenlong membuat hati Wu Yun perlahan menegang. Ia juga tahu bahwa keajaiban itu tidak terjadi. Mungkin tidak ada harapan untuk menemukan jalan keluar lain. Tapi meskipun itu tata letak, apa yang bisa dia lakukan? Di sini terdapat bebatuan di kedua sisinya, dan hanya ada satu jalan lurus dari depan ke belakang. Bahkan sudut pun tidak ada persyaratan tata letak sama sekali. Dan inilah alasan mengapa Wu Yun mencari harapan tanpa berhenti memikirkan tindakan balasan. Namun, kali ini Xiao Jin lah yang berhati-hati. Melihat Wu Yun tidak berbicara lama, Xiao Jin tahu bahwa Wu Yun mungkin tidak punya rencana apapun. Memikirkan hal ini, Xiao Jin, yang selalu riang, tiba-tiba menepuk dadanya dan berkata,
Saudaraku, tidak ada yang perlu diungkapkan. Begitu, tidak ada yang mudah untuk diungkapkan di sini. Kita lakukan saja saat kita bertemu. Kita bertiga hanya harus bertarung sampai mati. Bagaimana dengan Longtian? Betapa jahatnya angin, dunia peri yang luar biasa, roh yang jahat. Di dunia, tidak ada yang perlu ditakutkan di sini. Mendengar kata-kata Xiao Jin, Xiao Shenlong segera menyadari keadaan Wu Yun yang sedikit malu dan menyadari kesalahannya. Dia segera mengubah nadanya dan berkata, "Iya kakak, apa yang dikatakan monyet itu benar, lakukan saja saat kamu datang, tidak ada yang perlu dipikirkan." Setelah mendengar perkataan kedua orang itu, Wu Yun tahu bahwa kedua saudara laki-lakinya adalah melakukan ini dengan sengaja, untuk menghibur diriku sendiri. Untuk beberapa alasan, pada saat yang jelas sangat berbahaya ini, dia secara misterius menunjukkan senyuman tipis. Itu adalah senyuman lega. Dalam hidup ini, satu orang sudah cukup untuk memiliki saudara laki-laki seperti itu, tetapi dia memiliki dua, tidak, ada burung botak, tiga saudara laki-laki yang rela hidup dan mati bersamanya tanpa ada keluhan. Dalam hidup ini sebenarnya tidak ada penyesalan. Oke, kalau begitu, ayo lanjutkan lebih dalam. Jika kita benar-benar tertangkap oleh mereka, maka bertarunglah, kata Wu Yun dengan bangga. Dia melarikan diri seperti ini, sangat ingin melarikan diri, tetapi yang lebih penting, itu bukan karena dia ingin bertahan hidup. Tapi dia tidak ingin Xiao Jin dan Xiao Shenlong terseret olehnya. Tapi keadaan sudah seperti ini, dan tidak ada jalan kembali. Rasa bersalah yang selalu ada di hatinya terhapus dalam sekejap, dan semangat juang yang membara di dalam hatinya yang telah lama tersembunyi tiba-tiba melonjak. Perang di hatinya telah tersulut. Lawan. Wu Yun meraung, semangat juangnya mendidih. Lawan. Lawan. Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga berteriak serempak, menggemakan Wu Yun. Tentu saja, ketika perang datang ke perang, Anda masih harus lari jika perlu. Saat mereka bertiga berbicara, kecepatan kaki mereka tidak pernah melambat sama sekali. Namun, mungkin karena mereka bertiga telah memberikan kesempatan untuk melepaskan auranya sehingga mereka baru saja bersembunyi dalam-dalam ketika mereka ingin bertarung. Aura mereka terekspos. Setelah auranya terungkap, sesaat kemudian, Longtian, yang sudah tidak jauh di belakang, segera menyadarinya. Dia secara akurat membedakan aura Wu Yun dan yang lainnya. Tiba-tiba, kegembiraan muncul di wajahnya. Semua spekulasi sebelumnya terhapus pada saat ini. Benar saja, ada 3 bajingan kecil di depanmu. Mereka masih tersembunyi sangat dalam, tapi tidak peduli seberapa dalam kamu menyembunyikannya, kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Dengan berbisik, Longtian mempercepat lagi dengan sebuah petunjuk ekstasi bergegas menuju ke dalam. Tentu saja, Wu Yun dan mereka bertiga secara alami menyadari aura yang baru saja dibocorkan Wu Yun dan yang lainnya. Melihat Longtian mengejarnya, dia juga mengejarnya. Sekarang, dia tidak memikirkan hal lain. Dia hanya ingin Longtian segera membawa Wu Yun dan mereka bertiga pergi, lalu mengambil setengah dari batu abadi kubah surgawi yang telah disepakati, dan kemudian dengan cepat mengirim Longtian dan yang lainnya menjauh dari tempat ini. Dia sangat takut benih aslinya akan ditemukan oleh Longtian secara tidak sengaja. Bab 2046 Keajaiban yang tiba-tiba. Namun, Wu Yun dan mereka bertiga, yang menyadari aura yang terbuka, segera dikejar oleh Longtian yang sedang terburu-buru. Sial, itu datang begitu cepat. Wu Yun memperhatikan aura Longtian yang sudah dekat dengannya, dan tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Longtian, kami datang. Terlebih lagi, kalau dilihat dari nafasnya, angin jahat seharusnya mengikuti Longtian. Adapun yang lainnya, mereka belum menyusul. Tetapi dengan kekuatan mereka bertiga, bahkan Longtian dan Bat Feng mungkin akan kesulitan untuk berdiri. Bagaimanapun, Wu Feng dan Longtian sama-sama berada di tahap akhir kesengsaraan surgawi 99, atau bahkan mendekati puncaknya. Dalam hal kekuatan, mereka hanya selangkah di belakang Dewa Perang. Terlalu jauh untuk mengungguli Wu Yun dan mereka bertiga. Bajingan kecil, hentikan. Raungan Longtian menyebar. Dia sudah melihat Wu Yun dan yang lainnya. Kegembiraan dan keganasan di wajahnya terlihat jelas. Saudaraku,
Bajingan Longtian itu ada di sini. Xiao Jin berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu, jangan berhenti. Pernahkah kamu melihat tikungan di depan? Ayo kita ke tikungan dulu. Lalu kita akan mencari kesempatan untuk melakukan serangan mendadak ke arah mereka. Meski tidak terlalu berguna, itu lebih baik daripada berdiri di bawah hidung mereka dan berhadapan langsung dengan mereka. Kuat, jawab Wu Yun. Melihat ke sepanjang garis pandang Wu Yun, tentu saja, ada sudut yang relatif besar 100 meter di depan. Alasan mengapa sudut ini relatif besar, itu karena, di sepanjang jalan Wu Yun dan yang lainnya berjalan, hanya ada sedikit sudut nyata di seluruh lorong ini. Ayo ke pojok dulu. Shenlong kecil juga menggema. Mereka bertiga mempercepat dan menuju ke sudut. Masih mencoba melarikan diri, kalian bertiga melebih-lebihkan kemampuan mereka. Berhenti. Dari belakang, Longtian masih meraung. Bahkan karena jaraknya semakin dekat. Dia tidak lagi sebatas mengaum, dia mengambil tindakan. Boom, boom. Suara gemuruh yang keras terdengar. Setiap serangan mengerikan menyerang Wu Yun dan mereka bertiga dari belakang. Meskipun karena jarak yang jauh, ketika serangan mendekati Wu Yun dan yang lainnya, kekuatannya telah melemah karena jaraknya. Namun, hal itu tetap membuat Wu Yun dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Namun, jarak 100 meter tidak berarti apa-apa bagi mereka. Di depan Anda ada sudut. Dari belakang, Longtian juga melihat sudut, dan pada saat yang sama, dia juga mengetahui niat Wu Yun dan yang lainnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia tersenyum diam-diam dan berkata dengan dingin, "Tiga bajingan, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri." Waktu berlalu dalam sekejap. Wu Yun dan tiga lainnya berhasil melewati tikungan. Longtian, yang berada di belakang, juga berhasil mencapai jarak kurang dari 30 meter. Dengan kata lain, dia sekarang berjarak kurang dari 10 meter dari Wu Yun dan yang lainnya. Baginya, Longtian, jarak seperti itu setara dengan mengekspos Wu Yun dan yang lainnya dalam jangkauan serangannya. Selama mereka mengambil tindakan, Wu Yun dan ketiganya akan berhasil dicegat. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli jika Wu Yun dan yang lainnya melarikan diri dari tikungan. Sebab, selama dia melewati tikungan itu, dia bisa mengambil tindakan kapan saja dan meninggalkan Wu Yun dan yang lainnya kapan saja. Tentu saja, Wu Yun dan mereka bertiga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, ketika mereka melewati tikungan, reaksi pertama mereka bertiga adalah berbalik dan melawan untuk menghadapi Longtian. Namun, mungkin itu adalah nikmat Tuhan. Atau mungkin, sudah takdir bahwa hidup mereka belum berakhir. Setelah melewati tikungan, pemandangan ajaib muncul di depan mereka. Bahkan Wu Yun dan mereka bertiga sedikit bingung saat melihat pemandangan di depan mereka. Pemandangan di hadapan mereka bisa dikatakan sudah lama mencarinya, namun pada akhirnya mereka belum bisa menemukannya, dan hampir menyerah. Saya tidak mengharapkannya, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Tiba-tiba, ketika mereka hampir menyerah, keajaiban terjadi. Meskipun situasi di depan mereka bukanlah jalan keluar yang ingin mereka temukan, dalam bentuk ini, itu lebih cocok daripada pintu keluar. Sebab, kalau jalan keluarnya juga hanya ada satu. Bahkan jika dia lolos, dia masih akan dikejar oleh Longtian. Apa yang muncul di hadapan mereka saat ini adalah tembok batu besar seperti sarang lebah. Dinding batunya dipenuhi dengan pintu masuk gua yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Selama Wu Yun dan mereka bertiga bisa memasuki salah satu pintu masuk besar dan kecil ini sebelum Longtian menyusul, mereka bisa memasuki siapapun tanpa meninggalkan jejak apapun. Belum lagi menyingkirkan Longtian sepenuhnya. Tapi itu pasti bisa memberi Anda waktu melarikan diri yang maksimal. Bahkan jika mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di balik pintu masuk gua ini. Tapi apapun yang terjadi, hasilnya tidak akan lebih buruk daripada dikejar oleh Longtian dan Bat Feng. Saudaraku, benda sialan ini seharusnya disebut tidak ada rumput wangi di ujung dunia. Kata Xiao Jin bersemangat. Sial monyet. Apa kamu belum pernah bersekolah? Ini seperti mencari tempat melalui sepatu besi. Tidak perlu usaha sama sekali. Kata Shenlong kecil sambil memutar matanya. Hentikan tanda tinta dan ikut aku secepatnya.
Ini adalah keajaiban. Jika kamu menunda lebih lama lagi, ketika Long Tian menyusul, keajaiban ini tidak akan valid. Saat dia berbicara, Wu Yun memeluk Ying Wu dan memimpin untuk melompat ke depan. Memasuki dinding batu di depan, salah satu pintu masuk gua yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dalam keadaan darurat seperti itu, Wu Yun tidak memiliki ide khusus tentang pintu masuk mana yang harus dimasuki, dia hanya memilih secara acak berdasarkan perasaannya. Melihat Wu Yun masuk, Xiao Jin dan Xiao Shenlong segera mengikutinya. Sebelum memasuki gua, mereka menoleh ke belakang. Long Tian belum menyusul. Yang bisa dilihat di balik sudut hanyalah aura kekerasan yang berasal dari Long Tian, melonjak dengan ganas dan menimbulkan kerusuhan. Setelah memasuki gua, Wu Yun meminta naga kecil itu untuk menggendong Ying Wu di punggungnya dan membawa Xiao Jin pergi terlebih dahulu. Dia sendiri tinggal untuk menghilangkan sepenuhnya jejak masuknya 3 orang di pintu masuk gua. Kemudian, dia berbalik dan pergi, terbang menuju kedalaman gua. Setelah berbelok di tikungan, Long Tian akhirnya tiba. Saat ini, dia tidak mengetahui pemandangan di depannya. Dia mengira masih sama seperti sebelumnya, hanya dengan satu bagian. Dia mengira Wu Yun dan 3 lainnya ada di depan, menunggu untuk ditangkap hidup-hidup olehnya. Bab 2047 Kerusuhan Kekuatan Api. Bahkan saat dia melewati tikungan, dia mengaum dengan penuh semangat dan ganas. 3 bajingan kecil, ayo tangkap mereka tanpa bantuan apapun. Kamu masih ingin melarikan diri di depanku, Long Tian. Sungguh mimpi yang bodoh. Saat aku menangkapmu kembali dan menyerahkannya kepada leluhur Yuan Xin, kamu akan menderita banyak hal di dunia ini. Hukuman yang paling menyakitkan. Ketika saatnya tiba, aku ingin kamu. Pada titik ini, suara Long Tian tiba-tiba berhenti. Melihat pemandangan di depannya, dia sedikit bingung. Itu bukan karena hal lain, tapi karena semua ini sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia awalnya mengira setelah tikungan ini, akan sama seperti sebelumnya, dengan hanya satu bagian. Dia awalnya berpikir bahwa setelah tikungan ini, Wu Yun dan yang lainnya berada tepat di depan hidungnya, memungkinkan dia untuk menghancurkan mereka sesuka hati. Sayangnya, dia salah. Di depan saya, tidak ada lagi sekadar sebuah lorong. Apalagi Wu Yun dan yang lainnya telah menghilang. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yun dan yang lainnya pasti telah melarikan diri ke pintu masuk gua di suatu tempat. Namun, dia tidak tahu sama sekali lorong gua mana yang dimasuki Wu Yun dan yang lainnya. Dia mengamati semua pintu masuk gua dengan hati-hati. Namun tidak ditemukan petunjuk bahwa Wu Yun dan mereka bertiga telah lewat. Segera, angin jahat datang juga. Tentu saja ini pertama kalinya dia ke sini, dan dia sedikit bingung saat melihat pemandangan di depannya. Namun, kebingungannya berbeda dari kebingungan Long Tian. Long Tian bingung karena dia tiba-tiba tidak dapat menemukan jejak Wu Yun dan yang lainnya, yang terlalu berbeda dari idenya sebelumnya. Adapun Bat Feng, karena Long Tian tidak menangkap Wu Yun dan yang lainnya, dia pasti akan terus tinggal di tambang ini. Dan selama Long Tian tetap di sini, tidak mungkin dia meninggalkannya sendirian untuk menemukan benih aslinya. Bahkan jika Long Tian berada di dalam sejenak, peluang menemukan benih asli akan meningkat. Hal ini sangat berbeda dari apa yang dipikirkan Bat Feng sebelumnya. Sambil mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, dia diam-diam mengutuk Wu Yun dan yang lainnya karena licin seperti roti. Mereka hendak ditangkap oleh Long Tian, tetapi tanpa diduga, mereka menyelinap pergi lagi. Feng, apa yang terjadi? Bagaimana cara keluar dari sini? Long Tian tidak punya pilihan. Saat ini, dia memikirkan beberapa kali tentang pintu masuk gua mana yang harus dia ambil. Namun, setelah berpikir panjang, saya masih belum tahu harus mulai dari mana. Karena dia takut dia akan mengambil tindakan yang salah dan sangat merindukan Wu Yun dan yang lainnya. Jika saatnya tiba, ia akan dianggap sebagai bebek matang dan terbang. Karena itu, dia hanya bisa bertanya pada Bat Feng. Namun, karena dia sangat cemas, nada suara Long Tian tidak begitu ramah. Tentu saja, Bat Feng merasa tidak nyaman mendengar nada seperti itu. Terlebih lagi, ketika dia berada di luar sebelumnya, dia sudah sedikit tidak puas dengan nada bicara Long Tian. Selain itu,
dia juga kesal dengan masalah tersebut saat ini. Long Tian masih berbicara kepadanya dengan nada ini, dan ketidakpuasannya segera muncul di wajahnya. Long Tian, aku, angin jahat, bukan pelayanmu. Meskipun kamu adalah kaisar abadi dari alam abadi, dan aku juga penguasa alam roh jahat. Kita setara, jadi tolong bicaralah dengan sopan. Tapi setelah mengatakan ini, angin jahat. Tapi dia mungkin sadar bahwa nadanya agak tiba-tiba. Setelah jeda, dia melanjutkan, tambang ini berasal dari dunia elf. Ini pertama kalinya aku di sini, dan aku tidak memahaminya dengan baik di sini. Kalau tidak, apakah kamu ingin pergi dulu? Kamu bisa mengambil batu abadi kubah surgawi terlebih dahulu. Setengah jalan, sedangkan untuk 3 anak laki-laki yang Anda cari, ketika Anda menemukannya, saya secara pribadi akan mengirimkannya kepada Anda ke istana surgawi Xianwu. Bagaimana? Jangan khawatir, mereka tidak dapat membuat gelombang apapun di sini, dapat dikatakan sebagai sayap. Tidak dapat melarikan diri. Kamu mengirimkannya kepadaku. Karena Wu Feng memiliki sikap buruk terhadapnya, nada suara Long Tian juga menjadi lebih dingin. Tentu saja tidak sampai pada titik rontok. Ya, jawab angin jahat. Sekarang, dia berharap Long Tian bisa segera pergi. Faktanya, selama Long Tian bersedia membawa orang pergi, dia bisa mempertimbangkan untuk menyetujuinya bahkan jika dia mengajukan beberapa syarat lagi. Namun, idenya agak berlebihan. Bukan karena Long Tian langsung menolak jawabannya. Namun saat ini, di dalam gua di depan, tiba-tiba terjadi perubahan yang mengejutkan. Hanya bagian depannya yang terlihat. Bumi mulai bergetar hebat. Tanah di bawah kakiku bergetar terus-menerus. Gelombang nafas panas keluar dengan deras dari pintu masuk gua. Api abadi, apakah kekuatan api peri? Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah batu peri langit milikku? Bagaimana bisa ada api peri di dalamnya? Long Tian mengerutkan kening dan berbisik, penuh keraguan. Dan ekspresi Bat Feng bahkan lebih serius bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukanlah inti mineral dari dunia roh jahat mereka. Namun, tak lama kemudian, sebuah ide dengan cepat terbentuk di benak Bat Feng. Tidak mungkin, mungkinkah benih asli itu? Pikirannya berputar-putar, saat ini banyak pikiran melintas di benak Badeng. Meskipun dia tidak yakin, dia memiliki firasat kuat yang tidak dapat dijelaskan tentang kemunculan tiba-tiba api peri dan kerusuhan kekuatan api yang tiba-tiba. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan benih asli itu. Terlebih lagi, Wu Yun dan mereka bertiga memasuki gua-gua ini, dan saya khawatir mereka juga tidak dapat dipisahkan. Tidak, aku harus segera masuk ke dalam. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan benih aslinya. Aku harus masuk secepatnya untuk melihat apa yang terjadi. Jika benih asli jatuh ke tangan Wu Yun dan ketiga bajingan itu, maka aku benar-benar akan sial. Evil Win berbisik diam-diam, tidak sabar. Namun, jika dia ingin masuk, dia tidak boleh membawa Long Tian masuk. Begitu Long Tian juga masuk dan menemukan benih aslinya, Long Tian segera berbalik melawan mereka dan melawan mereka atas nama dunia peri. Itu bukan hal yang baik. Sekarang, dia harus menemukan cara untuk mengusir Long Tian. Namun, idenya jelas mubazir. Sebab, pada saat dia mendapat ide tersebut, Long Tian sudah berangkat. Dia mengabaikan angin jahat dan terbang langsung menuju pintu masuk gua. Ketika Bat Feng melihat ini, dia langsung panik. Dia segera menyusul dan berkata dengan keras. Bab 2048 Angin Jahat yang Licik. Kaisar Abadi Long Tian, kamu tidak bisa pergi ke sini, kamu tidak bisa pergi. Bat Feng berteriak dan segera mengikuti. Bagaimana mungkin kita tidak sampai di sana? Long Tian berdiri di pintu masuk gua dan bertanya dengan cemberut. Kaisar Abadi, saya baru ingat bahwa tempat ini sangat berbahaya dan orang biasa tidak bisa pergi ke sana. Kaisar Abadi, tahukah Anda dari mana kekuatan api ini berasal? Mungkin karena dia terlalu bersemangat untuk membiarkan Long Tian pergi dari sini. Nada suara Bat Feng mulai menjadi hormat. Sebab, dia harus membujuk Dian Long Tian, dan tentu saja, dia harus mengarang omong kosong. Dari mana asalnya? Long Tian bertanya. Ini adalah api peri nomor 1 di alam abadi, api ilahi.
Kecuali jika itu adalah makhluk super suara setengah langkah yang kekuatannya telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi 99 dan hanya satu langkah lagi dari kenaikan. Jika tidak, kamu akan mati jika menyentuhnya. Saya baru ingat bahwa saya pernah membaca di sebuah buku kuno sebelumnya bahwa ada bola api ilahi di bawah urat batu peri langit di dunia elf. Saya pikir itu adalah intrusi yang tidak disengaja terhadap Wu Yun dan ketiga bajingan kecilnya. Menyentuh api ilahi. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, mereka bertiga seharusnya mati di bawah sapuan api ilahi. Saya pikir Kaisar Abadi Longtian mengetahui kekuatan dari api ilahi lebih baik daripada saya. Sebelum mencapai level itu, tidak ada yang bisa menahan kekuatan serangan api ilahi. Api transformasi Sen. Longtian bergumam, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Seperti yang dikatakan Bat Feng, dia sangat jelas tentang api ilahi ini. Dan Bat Feng benar, kekuatan api ilahi jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Bahkan jika leluhurnya Yuan Xin datang, saya khawatir itu sudah cukup baginya untuk minum enak. Setelah mendengar kata-kata transformasi Dewa Api, dia benar-benar membatalkan rencana untuk bergegas masuk. Namun, dia masih ragu dengan masalah ini. Kondisi untuk kelangsungan api ilahi sangatlah keras. Di seluruh dunia peri, setelah jutaan tahun, hanya satu bola yang diproduksi, dan sudah lama padam. Di dunia peri kecil mereka, apakah api peri yang tiada taranya benar-benar ada? Kaisar Abadi, tidak ada keraguan bahwa aku tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada kamu. Jika Kaisar Abadi bersikeras untuk mencobanya, maka aku tidak bisa menghentikannya. Melihat bahwa Longtian agak terbujuk olehnya, Evelyn buru-buru berkata ini dia trik bermain yang sulit didapat. Jika Kaisar Abadi bersikeras untuk pergi, maka saya tidak akan mengikutinya. Jika Kaisar Abadi tidak takut, saya akan sangat takut. Apakah yang Anda katakan itu benar? Longtian membenarkan lagi. Itu benar sekali, dan sama sekali tidak ada kebohongan. Jika Kaisar Abadi tidak mempercayainya, kamu bisa mencobanya, tapi aku harus pergi. Sekarang sepertinya api ilahi ini baru saja meletus. Siapa yang akan datang selanjutnya? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jika nanti meledak dengan seluruh kekuatannya, aku tidak akan mampu menanggungnya. Aku harus pergi. Evelyn menunjukkan ekspresi yang sangat tulus, dan pada saat yang sama saat ini, di bawah ketulusan ini, dia juga perlahan-lahan ekspresi cemas muncul, dan dia berbalik untuk pergi. Pertunjukan ini dapat digambarkan sebagai pertunjukan tingkat aktor. Kelihatannya bagus, tapi itu benar-benar membuat Longtian takut. Karena, meskipun Longtian mengetahui kengerian api ilahi, dia belum pernah melihat api ilahi. Saya tidak tahu seperti apa api ilahi itu. Meskipun dia bisa mendeteksinya, jika itu hanya fluktuasi api seperti ini pada saat ini, itu masih jauh dari ancaman baginya. Namun Bat Feng juga mengatakan bahwa sekarang hanyalah permulaan. Setelah api ilahi benar-benar padam, itulah saat yang paling menakutkan. Sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia harus berbalik dan pergi. Kaisar Abadi, jika kamu ingin tinggal, maka kamu boleh tinggal, aku pergi. Longtian menggunakan strategi bermain keras untuk mencapai yang ekstrim. Dia benar-benar berbalik dan pergi. Longtian ditinggalkan sendirian di sini, bukan kiri dan kanan. Saat masuk, dia khawatir itu benar-benar api ilahi di dalam, dan akan terlambat jika dia ingin keluar saat itu. Tetapi jika dia pergi, dia khawatir itu bohong dan angin jahat membodohinya. Namun, ketika dia melihat Bat Feng benar-benar siap untuk pergi, Longtian akhirnya memilih untuk mempercayai kata-kata Bat Feng. Lagi pula, dia sangat serius dalam hidupnya. Meskipun dia membenci Wu Yun dan yang lainnya, Yuan Xin juga secara pribadi ingin dia membawa Wu Yun dan yang lainnya hidup kembali. Namun, tentu saja dia tidak rela mengorbankan nyawanya demi hal itu. Lebih baik percaya bahwa hal itu ada daripada percaya bahwa hal itu tidak ada. Jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda di sini, itu tidak sepadan. Tunggu sebentar, Saudara Evil Feng, tunggu sebentar. Longtian dengan cepat menghentikan Evil Feng sebelum dia pergi sepenuhnya. Kaisar Abadi Longtian, ada apa? Bat Feng diam-diam senang. Dia tahu Longtian telah mengambil umpannya, tetapi pada saat ini, dia harus tetap tenang.
Ayo pergi, karena ini adalah api ilahi, ketiga anak laki-laki itu pasti sudah mati. Long Tian berkata, namun, ada satu hal, saya masih harus berharap saudara Evil Feng akan membantu. Jika nanti diketahui bahwa ketiganya orang-orang cukup beruntung untuk bertahan hidup, kalau begitu, tolong minta saudara Evil Feng untuk membawa ketiga anak laki-laki itu ke alam abadi untukku. Mereka pasti masih hidup, itu wajar. Selama mereka belum mati, aku pasti akan membawa mereka ke alam abadi dan menyerahkannya kepada Kaisar Abadi Long Tian secara pribadi. Bet Feng mengangguk setuju. Oke, tapi tolong bawakan makanan ringan untuk saudara Evil Feng. Ini adalah orang yang diinginkan oleh nenek moyang saya dari Xianwu Tiangong, Yuan Xin Sweetheart. Jika saya melihat mereka berkembang di tempat lain di masa depan, maka jika leluhur saya Yuan Xin Sweetheart menjadi marah, saudara Evil Feng harus memahami konsekuensinya. Meskipun Long Tian terdengar seperti permintaan, pada kenyataannya, itu penuh dengan ancaman. Tentu saja, Bet Feng bisa mendengar apa yang dimaksud Long Tian dan sedikit mengernyit. Dia secara alami takut pada Yuan Xin, jika tidak, dia tidak akan bersikap sopan kepada Yuan Xin. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa memiliki landasan di dalam hatinya? Bagaimana dia bisa tahu jika ada jenis api ilahi di dalamnya? Dia hanya mengada-ada untuk menakuti Long Tian. Tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Solusi terbaik adalah mengirim Long Tian pergi terlebih dahulu. Karena dia sudah bisa menebak kalau kerusuhan kekuatan api di dalamnya pasti ada hubungannya dengan benih aslinya, dia tidak sabar untuk masuk. Selain itu, meskipun dia telah membuat api transformasi dewa, dia tetap tidak terlalu mengkhawatirkan Wu Yun dan yang lainnya. Begitu Long Tian pergi, dia akan membawa orang masuk dan membunuh 3 orang secara langsung, memperlakukan mereka seolah-olah mereka dibakar sampai mati oleh api transformasi dewa, dan itu akan menjadi awal yang bersih. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, Kaisar Abadi Long Tian, selama mereka belum mati, saya pasti akan mengirim mereka ke sini." Tentu saja, setelah memprovokasi api ilahi, kemungkinannya mereka bertiga yang selamat pada dasarnya sama dengan 0. Jika itu mayat, aku tidak perlu mengirimnya pergi. Ya, Long Tian mengangguk, ayo pergi. Sekarang keputusan telah dibuat, Long Tian tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia terbang lebih dulu dan menuju keluar. Bab 2049 memasuki kembali pembuluh darah mineral. Tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemui kerumunan yang mengejar di belakang mereka. Melihat Long Tian dan Bet Feng keluar, semua orang bertanya. Long Tian tidak menyembunyikan apapun, dia langsung mengatakan bahwa ada kerusuhan api ilahi di dalam dan meminta mereka segera pergi. Ketika orang-orang ini mendengar ini, apakah menurut mereka ini baik-baik saja? Api ilahi adalah eksistensi yang membuat wajah mereka berubah ketika mendengarnya. Sekelompok orang buru-buru berbalik dan terbang keluar. Dia pergi lebih cepat daripada saat dia masuk. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan tambang dan keluar. Semua orang di luar melihat mereka keluar dan bertanya tentang hasilnya. Dan berita tentang api ilahi segera menyebar. Untuk sesaat, semua orang menunjukkan ketakutan di wajah mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut, karena tidak ada yang menyangka bahwa di bawahnya, api peri yang paling menakutkan di dunia peri, api ilahi, akan muncul. Kaisar Abadi, perlu waktu untuk menggali setengah dari batu abadi kubah surgawi. Saya tidak berpikir Anda akan membawa banyak orang. Setelah pergi, Bet Feng harus memikirkan cara agar Long Tian meninggalkan elf dunia sesegera mungkin. Baiklah, beri kami waktu. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan setengah dari batu abadi kubah surgawi kepada Anda secara pribadi. Bagaimana dengan itu? Ini juga akan menghemat usaha Anda di sini. Anda membantu kami menggalinya. Long Tian agak terkejut, angin buruk ini sepertinya terlalu bagus. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena Bet Feng bersedia membantunya menggali, dia melakukannya dengan mudah. Apalagi dia juga yakin kalau Bet Feng belum berani membohonginya, karena dia bilang akan mengirimkannya, dia pasti tidak akan berani untuk tidak mengirimkannya. Kalau begitu, terima kasih saudara Evil Feng.
Long Tian tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu, saya tidak punya urusan lagi di sini. Sisanya akan diserahkan kepada saudara Evil Feng. Saya akan berada di istana surgawi Xianwu. Tunggu agar saudara jahat Feng mengirimi saya setengah dari batu abadi kubah surgawi. Tentu saja, saudara jahat Feng juga perlu memperhatikan masalah ketiga anak laki-laki itu. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak akan menimpa Anda, alam roh jahat, tahan. Long Tian mengucapkan kalimat terakhir sambil tersenyum. Namun, Anda bisa melihat rasa dingin di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Dia memperingatkan Bat Feng untuk tidak membiarkan kesalahan terjadi dalam masalah ini. Itu wajar, Kaisar Abadi Long Tian, jangan khawatir. Pada saat ini, Bat Feng tidak akan banyak berpikir. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, meminta Long Tian segera pergi. Dia ingin masuk dan melihat aslinya. Apa yang terjadi dengan benihnya? Selamat tinggal. Long Tian menangkupkan tangannya, lalu menjentikkan lengan baju dan jubahnya. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, semua orang di dunia abadi yang datang bersama Long Tian terbang menjauh dari tempat ini. Satu-satunya yang enggan pergi adalah leluhur formasi. Meskipun ia telah mempelajari formasi ini secara luas, masih ada beberapa bidang yang belum ia pelajari secara menyeluruh. Ia juga ingin mempelajarinya lebih lanjut. Namun, sejak Long Tian pergi, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dalam keputusasaan, dia pergi bersamanya. Tapi saat Long Tian dan yang lainnya membuka terowongan luar angkasa dan melangkah keluar untuk pergi, beberapa orang kuat dari dunia roh jahat dengan cepat berkumpul dan bertanya pada Feng jahat apa yang terjadi di sini dan bagaimana api ilahi bisa tiba-tiba muncul. Bat Feng memutar matanya dan berbisik kepada beberapa orang kepercayaannya. Konyol, tidak ada api ajaib. Aku hanya mengada-ada untuk menipu mereka. Kalau tidak, menurutmu Long Tian akan pergi begitu saja? Jangan bersuara. Meskipun kita semua ada di sini, tapi orang-orang banyak bicara, dan begitu berita itu sampai ke telinga orang-orang di dunia peri, kita tidak bisa menerima nama penipuan ini. Bat Feng berkata sambil memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Kemudian dia melanjutkan, berpura-puralah tidak terjadi apa-apa. Saya akan mencari alasan untuk menerima Anda nanti. Saya merasa hal-hal di dalamnya pasti ada hubungannya dengan ketiga anak laki-laki dan benih aslinya. Kita harus segera masuk. Primordial benih. Mata orang kepercayaan angin jahat ini menjadi lurus saat mereka mendengar tentang benih primordial. Ketika mereka mendengar bahwa mungkin ada yang salah dengan benih aslinya, mereka langsung menjadi sangat tidak sabar. Saya tidak sabar untuk segera masuk. Tentu saja, dengan status mereka, sangatlah mudah untuk menemukan alasan untuk masuk. Bat Feng dengan santai menjelaskan beberapa patah kata dan meminta yang lain untuk berjaga di luar. Dia, sebaliknya, memimpin beberapa orang kepercayaannya, mengatakan bahwa dia ingin masuk dan memeriksa situasi di dalam. Sangat mudah dan sederhana untuk masuk. Cepat, cepat. Setelah memasuki urat mineral, Bat Feng berkata dengan suara yang dalam, ada kerusuhan api peri di dalam. Ketiga anak laki-laki itu pasti telah memicu sesuatu di dalam. Dan di bawah urat mineral ini, peri api kerusuhan dapat diluncurkan, kecuali benih asli, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Akan baik-baik saja jika mereka bertiga terbunuh oleh kerusuhan api peri, tetapi jika mereka tidak dibunuh, dan mereka bahkan mengambil benih aslinya, lalu sialan kita tapi itu benar-benar hanya mencoba mengambil air dengan keranjang bambu dengan sia-sia. Itu semua mimpi mereka. Apalagi Long Tian juga mengatakan ketika dia pergi, jika dia melihat jejak ketiga anak laki-laki itu hidup di luar di masa depan, leluhur mereka Yuan Xin pasti akan berbalik melawannya. Jadi, kita harus segera masuk, bunuh ketiga anaknya, dapatkan benih aslinya, dan kemudian kembali ke dunia roh jahat. Dalam hal ini ngomong-ngomong, kerja keras kita selama ratusan tahun sia-sia. Angin jahat dengan cepat dia menjelaskan beberapa kata, dan pada saat yang sama, kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Lambat laun, beberapa orang di sekitarnya tertinggal. Ini tidak akan memakan waktu lama. Mereka sampai lagi di dinding batu di belakang sudut, yang tampak seperti sarang semut sarang lebah.
Kekuatan api yang ganas masih belum hilang. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Tentu saja, kekuatan api kecil ini tidak cukup untuk menghentikan mereka. Long Tian ketakutan karena Wu Feng dengan yakin mengatakan bahwa ada api ilahi di dalam. Dan mengetahui bahwa tidak ada api ilahi di dalamnya, mereka tidak akan takut dengan kekuatan api ini. Setelah berhenti sejenak, beberapa orang di belakangnya menyusul Bat Feng dan sampai di dinding batu. Masuk, masuk. Bat Feng meraung, lalu melompat lebih dulu dan terbang ke salah satu pintu masuk gua. Beberapa orang di belakangnya juga buru-buru mengikuti. Bab 2050 Semut Api yang tak ada habisnya. Adapun mengapa angin jahat ini tidak punya pilihan selain memasuki gua sesuka hati. Itu karena saat ini dia bisa merasakan kekuatan api yang dipancarkan dari setiap gua hampir sama. Ini membuktikan bahwa semua gua pasti terhubung pada akhirnya. Dan gua-gua yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda seperti sarang lebah di depan kita hanyalah tipuan yang paling umum. Oleh karena itu, tidak peduli lorong gua mana yang mereka pilih untuk dimasuki, hasil akhirnya adalah mencapai sumbernya. Namun, saat ini, sudah cukup lama sejak Wu Yun dan yang lainnya memasuki gua. Dan pengalaman Wu Yun bisa dibilang sangat seru. Karena segala sesuatu di dalam tidak semudah dan sesederhana yang dipikirkan angin jahat dan orang lain di luar. Tapi ada beberapa hal yang Bat Feng dan yang lainnya tebak dengan benar. Memang ada peri api di sini. Meski bukan api dewa, api peri ini jelas bukan api biasa. Sangat kuat. Tahukah Anda, dari dalam gua tempat ditemukannya api, hingga keluar gua, jaraknya ribuan meter. Dan meskipun jaraknya ribuan meter, Wei Feng dan yang lainnya di luar masih bisa merasakan kekuatan api yang agung. Bisa dibayangkan betapa kuatnya peri api ini. Alasan munculnya peri api juga tidak jauh berbeda dengan dugaan angin jahat. Memang karena benih asli itulah yang muncul. Apalagi benih asli ini dibungkus dengan bola ini. Adapun apa nama bola api peri ini, seberapa kuatnya, dan peringkatnya di antara semua api peri, Wu Yun tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Karena kini mereka menghadapi masalah yang lebih besar. Gangguan ini bisa dikatakan berkaitan dengan benih aslinya, namun bisa juga dikatakan tidak ada hubungannya dengan benih aslinya. Jika dikaitkan, itu karena mereka sedang dikepung oleh sekelompok benda saat ini. Dan mereka yang mengepung mereka adalah monster yang mirip dengan penjaga benih aslinya. Anggap saja mereka monster. Karena Wu Yun sama sekali tidak bisa mengenali benda apa ini. Tubuh mereka merah dan panas, dan mereka terlihat seperti semut, tapi mereka jelas bukan semut. Karena ukurannya terlalu besar. Masing-masing setinggi beberapa orang dewasa. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura api yang sangat panas, meski terpisah satu persatu, namun kekuatannya tidak terlalu kuat. Namun kemampuan kerja tim mereka ternyata sangat pintar. Kemampuan bertahannya juga sangat kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi. Meski Wu Yun dan yang lainnya bisa mematahkannya, namun cukup memusingkan untuk mematahkannya. Dan, jumlahnya banyak sekali. Sekilas, jumlahnya mungkin setidaknya mencapai ribuan. Untungnya, ruang interiornya sangat terbuka, jika tidak, Anda akan terjepit sampai mati. Dilihat dari penampakan benda-benda ini, pintu masuk gua yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu di luar juga harus dibuka oleh benda-benda ini. Wu Yun secara kasar menilai bahwa makhluk besar seperti semut ini seharusnya merupakan eksistensi di dunia peri yang berbeda dari manusia. Tentu saja, saat ini, hal-hal tersebut sebenarnya sudah tidak penting lagi bagi Wu Yun dan mereka bertiga. Yang penting mereka terjebak oleh hal-hal tersebut dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Dalam situasi saat ini, mereka hanya dapat melindungi diri mereka sendiri, dan sulit untuk melarikan diri. Bahkan melarikan diri pun sulit, dan bahkan lebih sulit lagi untuk merebut benih asli yang dilindungi oleh peri api selain hal-hal tersebut. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Ada begitu banyak semut api, sepertinya aku tidak bisa membunuh mereka semua, dan mereka sekeras sampah. Itu benar-benar melukai otakku. Xiao Jin memamerkan giginya, menjatuhkan beberapa semut api dengan tongkat, dan berkata pada Wu Yun. Semut api ini adalah nama yang diberikan Xiao Jin pada benda-benda ini.
Meski Xiao Jin mendapatkannya sesuka hati, itu cukup pas. Temukan cara untuk melarikan diri. Saya hanya melihat dengan hati-hati. Mereka tidak bisa dibunuh. Wu Yun juga berkata dengan ekspresi tegas, bola api peri itu adalah akar energi mereka. Selama kita membunuh beberapa dari mereka, setelah beberapa saat, mereka akan pergi. Akan ada sekelompok besar orang yang merangkak keluar dari api peri. Jadi, saya berspekulasi bahwa jika Anda ingin membunuh semua hal ini, Anda harus membiarkan api peri padam. Namun, di bawah pertahanan mereka yang kuat, kita bahkan tidak bisa mencapai api peri. Dengan kata lain, jika kita terus bertarung, tidak akan ada hasil sama sekali. Kita akan diseret sampai mati di sini lebih cepat atau nanti, karena selama api peri tidak padam, mereka tidak akan ada habisnya. Saudaraku, bagaimana kalau kamu pergi dulu dan aku ke belakang? Shenlong kecil tiba-tiba berkata, meskipun orang-orang ini memiliki pertahanan yang kuat dan vitalitas yang ulet, IQ mereka tidak terlalu tinggi. Selama aku sengaja menarik perhatian mereka nanti, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu dan Xiao Jin untuk melarikan diri bersama kakak senior Yingwu. Tidak. Wu Yun dan Xiao Jin hampir berkata serempak segera setelah Xiao Shenlong selesai berbicara. Kakak Aaron, karena aku memanggilmu kakak Aaron, aku tidak bisa membiarkanmu datang ke belakang. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa membiarkan aku, sebagai kakak laki-laki, memiliki martabat? Kamu dan kakak laki-laki tertua harus pergi dulu. Serahkan tempat ini padaku. Xiao Jin melambaikan tongkat surgawi di tangannya dan menepuk dadanya. Diam, semuanya. Wu Yun memarahi. Tentu saja dia tidak terlalu memarahinya, tapi dia sangat takut Xiao Jin akan marah dan langsung terjun ke tumpukan semut api. Meskipun IQ orang-orang ini tidak terlalu tinggi, kemampuan membunuh mereka jelas tidak lemah. Kini mereka bertiga ada di sini dan masih bisa bersaing dengan mereka untuk melindungi diri. Tapi tidak peduli siapa yang ditinggal sendirian, mungkin sulit untuk melarikan diri. Namun, itu terjadi pada saat ini. Saat mereka bertiga sedang berdebat satu sama lain, ledakan tawa tiba-tiba terdengar dari gua di kejauhan. Hahaha, sungguh cinta persaudaraan yang begitu dalam. Saat kematian akan terjadi, mereka masih berebut siapa yang harus mati terlebih dahulu. Sungguh mengharukan. Terjadi untukmu. Biarkan kalian semua mati bersama, jadi tidak ada yang harus bertarung. Setelah mendengar suara ini, ekspresi Wu Yun dan yang lainnya tiba-tiba berubah.